Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, I'm going to explain about subjunctive. So, in this topic, you will learn about first, definition of subjunctive, second, subjunctive wish, third, subjunctive as if or as though, fourth, subjunctive would rather. So for subtopic here, you will learn all about that in this video. Now we talk about what is subjunctive or what is the definition of subjunctive. Subjunctive is a special, relatively rare verb form that expresses something desired or imagined. Jadi subjunctif itu adalah bentuk kata kerja yang sifatnya khusus atau spesial dan relatif langka yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu seperti sesuatu yang sangat diharapkan, diinginkan, atau yang dibayangkan. Next, the subjunctive in English is the mood of the verbs that always comes in the simple or base form. Jadi, subjunctive itu dalam bahasa Inggris berada pada bentuk kata kerja mood yang biasanya muncul dalam bentuk yang sederhana atau dasar. Now, what is mood? Mood or grammatical mood is the form of a verb takes to show how it is to be regarded. Jadi mood itu adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan bagaimana kata kerja itu sendiri nantinya akan dianggap. Ini bentuk simpelnya, pengertian simpelnya adalah subjunctive itu digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan kejadian atau keinginan yang sifatnya itu hanya bayangan, sehingga keinginan atau kejadian yang dibayangkan itu terjadi bertentangan dengan apa yang sebenarnya. Yang pertama adalah subjunctive wish atau yang dimaksud dengan berharap atau harapan. Okay, there are three situations of subjunctive wish, yaitu future, present, and past situation. Sekarang yang pertama adalah future situations atau menyatakan situasi di masa yang akan datang. For the patterns atau rumusnya adalah subject pertama, kemudian followed by wish, wish that, tapi that di sini sifatnya optional, boleh ada, boleh tidak. Diikuti oleh subjek kedua, kemudian diikuti oleh could plus verb 1, or would plus verb 1, or were plus verb ing. For example, I wish she would stop say horrible things. Saya harap dia akan berhenti mengatakan hal-hal yang menakutkan. Maka faktanya adalah dia tidak akan berhenti. Yang kedua, for example, we wish that you could come to the party tonight. We wish that you could come to the party tonight. Kami berharap bahwa kamu atau Anda akan datang ke pesta nanti malam. Maka faktanya adalah kemungkinan Anda tidak bisa datang. Next, I wish he were here repairing my computer. Saya harap dia berada di sini memperbaiki komputer saya. Maka faktanya adalah dia tidak ada di sini. Jadi, wish itu hanya harapan, di mana harapannya itu kita tahu tidak terjadi. Next, for present situations atau untuk situasi di masa sekarang. The patterns is subjek pertama followed by wish that, kemudian subjek kedua, kemudian diikuti oleh verb to atau verb 2, verb past ya, atau diikuti oleh were. For example, they wish
that they didn't have to go to class today. Mereka berharap bahwa mereka tidak harus menghadiri kelas hari ini. Oke, mungkin teman-teman di sini bertanya, kenapa today yang artinya present atau masa sekarang itu memakai didn't have, di mana kata did not have ini adalah past tense. Jadi, saya jelaskan ya. Present ini adalah situasi di mana subjunctif itu terjadi. Situasinya ada di masa sekarang. Tapi ketika mengungkapkan subjunctifnya, itu mereka memang harus menggunakan past tense. Jadi kalau past tense seperti ini, kata-katanya seperti ini justru diucapkan pada situasi present time atau situasi masa sekarang. Ketika mereka bilang mereka berharap bahwa mereka tidak harus menghadiri kelas saat ini, maka faktanya itu dalam bentuk present. They have to go atau mereka harus pergi. Jadi ini have to go itu kan present. Jadi faktanya adalah fakta present atau situasinya adalah situasi present. Next examples. We wish that you were old enough to come with us. Oke, kami berharap bahwa kamu cukup dewasa atau cukup tua, cukup umur untuk datang bersama kita. Oke, di sini menggunakan kata were, di mana kita tahu bahwa were itu adalah to be untuk past tense. Tapi ingat, situasinya itu adalah situasi present atau masa sekarang. Maka faktanya adalah menggunakan present untuk faktanya ya. You are not old enough. Jadi faktanya adalah bahwa kamu tidak cukup dewasa atau kamu belum cukup umur. Next, untuk situasi yang past atau situasi di masa lampau. Rumusnya ada dua. Yang pertama menggunakan subjek pertama, kemudian wished. Wished-nya ini adalah wished dalam bentuk past ya. Kemudian diikuti oleh subjek kedua, kemudian diikuti oleh had plus verb 3. Had plus verb 3 itu kita kenal dengan istilah past perfect. For example, she wished that she had more time last night. Oke, she ini subjek pertama, kemudian wished, ini yang ini ya. Kemudian she lagi subjek kedua. Had yang pertama itu sudah dari rumusnya. Had yang kedua ini bentuk verb 3 dari kata have. Jadi kami berharap bahwa dia memiliki cukup waktu tadi malam. Maka faktanya adalah dia tidak punya banyak waktu. Ingat, dia menggunakan past perfect dalam rumusnya, tetapi situasinya adalah situasi past tense. Rumus yang kedua yaitu subjek pertama, kemudian menggunakan wish that, wish tanpa ide ya, wish, kemudian subjek kedua diikuti oleh could have plus verb 3 atau had plus verb 3. For examples in the sentence, she wished that you had come here yesterday. Dia berharap bahwa kamu datang ke sini kemarin. Nah, tadi saya bilang kan bahwa situasinya adalah situasi masa lampau atau past. Teman-teman membedakan faktanya bisa dari sini ya. Dibedakan untuk yang situasi past itu faktanya menggunakan verb 2 atau menggunakan did not. Seperti ini. Bedakan dengan yang ini. Kalau ini kan pakai kalau yang present itu menggunakan present, to be-nya present, kemudian verb-nya juga verb present untuk faktanya. Kalau ini menggunakan did not atau verb 2 untuk faktanya. Ingat, rumusnya menggunakan past perfect tapi situasinya adalah past. Oke. Nah, you have to remember also, bentuk to be untuk subjunctive itu selamanya adalah were untuk semua subjek. Jadi menggunakan were. Kalau biasanya he itu menggunakan kata was. He, she, it itu menggunakan was
atau WAS, maka untuk subjunctive itu semua subjek itu menggunakan were. Contoh di sini, he were. He were, jadi bukan he was. He were. I wish he were. Gitu ya. You were. Itu sudah benar. Oke. Next. Next is subjunctive as if or as though. Ya, as if or as though dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah seolah-olah atau seakan-akan. Jadi seolah-olah atau seakan-akan itu kalau kita artikan itu berarti ya hanya bayangan saja atau apa yang kita imajinasikan, yang kita bayangkan. Nah, di sini ada dua situasi, yaitu situasi present dan situasi past. Jadi, kalau as if and as though itu tidak ada situasi future-nya. Oke, rumusnya yaitu subjek pertama, kemudian diikuti oleh verb, tapi verbnya itu verb present. Verb present itu apa? Verb present itu verb 1 dengan tambahan s or es. Kemudian diikuti oleh as if or as though. Nah, ini salah satu ya, as if or as though. Next, subjek kedua, kemudian diikuti oleh verb 2 atau menggunakan word. Okay, for examples in the sentence here. The old lady dresses as if it were winter even in summer. Oke, wanita tua itu berpakaian seolah-olah dia berada di musim dingin bahkan saat di musim panas. Oke, sekarang kita lihat the old lady ini adalah subjek pertama. Kemudian dresses, memakai baju ya, berpakaian, memakai baju itu adalah verb, tapi verb present. Dari mana? Di sini ada tambahan es. Kemudian as if ya. It ini adalah subjek kedua, kemudian were yang menggunakan rumus yang ini. Oke, maka di sini kalimatnya berbunyi, si wanita tua berpakaian seolah-olah dia berada di musim dingin, padahal ini ada di musim panas. Maka faktanya adalah now is not winter. Jadi situasinya adalah situasi present. Ingat, situasinya adalah situasi present. Maka faktanya adalah sekarang bukan winter. Gitu. Jadi now is not winter. Atau bisa juga teman-teman bilang now is summer. Gitu. Next. Karina walks as though she studied modeling. Oke. Karina itu subjek pertama, kemudian walks itu adalah verb present ya. Jadi dari kata walk kemudian menambah tambahan s. Verb present atau verb 1 plus s or es. Kemudian ada kata as though. Ini ya, as though. She itu subjek keduanya. Jadi masih orang yang sama di sini. Next, studied itu adalah verb 2 dari kata study. Kemudian modeling. Oke. Karina berjalan seakan-akan dia pernah belajar modeling. Dia belajar modeling gitu ya. Maka faktanya ingat di rumusnya menggunakan past ya verb 2, tapi situasinya adalah situasi present. Maka faktanya dia menggunakan present. She does not atau she doesn't study modeling. She doesn't study modeling. Jadi situasinya adalah situasi present. Nanti kita bedakan dengan yang past. Situasi past ya. Untuk situasi past, rumusnya adalah subjek pertama, kemudian diikuti oleh verb. Verbnya dalam bentuk past. Verb past itu yang bagaimana? Verb past itu ya kalau verb dia menggunakan verb 2. Kalau dalam bentuk negatif ya menggunakan kata did not ya. Oke, kemudian diikuti oleh as if or as though. Kemudian subjek kedua. Kemudian baru diikuti oleh had plus verb 3 atau had been. Jadi kalau udah pakai been nggak pakai verb 3. Ya, for examples.
Juki looked as if he had seen a ghost. Oke, Juki melihat seolah-olah dia telah melihat hantu. Oke, Juki terlihat seolah-olah dia telah melihat hantu. Looked, ya, looked ini ya, looked itu ada verb past. Kemudian as if, he subjek kedua. Kemudian had seen, ini ya, had plus verb 3. Oke, faktanya ini adalah fakta past. Jadi he didn't see. Bedakan dengan yang present tadi ya. Kalau tadi yang di present menggunakan does not, kalau yang di past dia menggunakan did not. Oke. Next is subjunctive would rather, atau dalam bahasa Indonesia adalah lebih suka atau lebih memilih. Ada dua situasi di sini yaitu present and past. Dalam present, patterns atau rumusnya adalah subjek pertama diikuti oleh would rather that, kemudian subjek kedua diikuti oleh verb 2 atau were, kemudian diikuti oleh keterangan waktu sekarang. For example, I would rather that you came another time. Oke, I itu subjek pertama, kemudian would rather, kemudian you itu subjek kedua. Kemudian kata came itu adalah bentuk verb 2 dari kata come. Oke, di sini saya diartikan saya lebih suka kamu untuk datang di lain waktu. Ini arti dari kalimat I would rather bla bla bla. Maka faktanya di sini ketika dia bilang saya lebih suka kamu datang lain waktu, faktanya adalah bahwa kamu datangnya justru sekarang. Gitu ya. Jadi faktanya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Next. Juki would rather that it were winter now. Juki lebih suka jika atau bahwa ini adalah musim dingin sekarang. Oke, Juki lebih suka kalau saat ini adalah musim dingin. Maka faktanya adalah now is not winter. Jadi sekarang itu bukan musim dingin. Atau bisa juga teman-teman mengatakan now is summer. Jadi saat ini adalah musim panas. Yang jelas faktanya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Next, untuk past situation. Rumusnya adalah subjek pertama diikuti oleh would rather that, that-nya optional ya. Kemudian diikuti oleh subjek kedua, kemudian had plus verb 3 atau had been, kemudian diikuti oleh keterangan waktu lampau. For example, Juki would rather that Ani had gone to class yesterday. Oke, Juki lebih suka bahwa jika Ani datang ke kelas kemarin. Oke, Juki lebih suka Ani pergi ke kelas kemarin. Berarti faktanya adalah bahwa Ani tidak pergi ke kelas kemarin. Jadi faktanya dia menggunakan kata did not go. Faktanya fakta lampau. Kenapa? Karena situasinya adalah situasi past atau situasi lampau. Nah, ini yang harus teman-teman ingat. Now, we try to do some exercises. Okay, number 1. Juki wishes he blah 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 his research yesterday. Juki berharap dia titik-titik his research yesterday. Nah, ketika menemukan jenis soal seperti ini, teman-teman harus mencari kata kuncinya. Kata kunci yang pertama untuk soal nomor 1 pada kata wishes ya, dari kata wishes. Di sini sudah jelas, maka dari 3 subtopik tadi yang kita pelajari,
ini yang kita pelajari adalah masuk ke subjunctive wish. Subjunctive wish. Oke, sekarang dari subjunctive wish tadi itu ada 3 situasi, yaitu future, present, dan past. Maka kita lihat lagi kata kunci yang kedua, ada kata yesterday. Maka sudah bisa dipastikan situasi yang dimaksud itu adalah situasi dari subjunctive wish dalam bentuk situasi past tense. Dan teman-teman harus ingat rumusnya adalah yang ini. Subjek pertama wish that, subjek kedua could have plus verb 3 or had plus verb 3. Oke, sekarang kita analisis jawabannya satu persatu. Jawaban yang A itu jelas salah karena has done. Jadi harusnya had kemudian verb 3 ya. Nah, dari sini langsung ketahuan bahwa jawabannya adalah yang B atau had done. Oke. Contoh soal yang kedua. We wish we could have got the ticket to see his performance. Oke. We wish we could have got the ticket to see his performance. Kami berharap kami mendapatkan tiket untuk melihat performance atau penampilannya. This means that, nah, kalau ada pertanyaan this means that, maka di sini teman-teman diminta untuk mencari faktanya. Oke, jadi teman-teman diminta untuk mencari faktanya. Nah, sebelum itu, teman-teman mencari kata kunci pada kalimat tersebut. Jadi kata we wish we could have got bla bla bla, kita cari dulu. Kata kunci yang pertama adalah pada kata wish. Nah, maka sudah bisa dipastikan bahwa ini masuk ke kategori subjunctive wish. Kemudian ada kata could have got. Oke, ini adalah sudah sesuai ya, berarti ini adalah subjunctive wish dalam bentuk past. Oke, could have got atau could have plus verb 3. Oh iya, ada yang menggunakan kata got sebagai verb 3, ada juga yang menggunakan kata gotten. Jadi get, got, gotten, get, got itu semuanya benar. Karena kalau di American English itu memang lebih sering menggunakan kata gotten. Tapi menggunakan kata got itu juga benar. Oke, ini adalah subjunctive wish, tapi dalam situasi past tense. Nah, sekarang kita lihat faktanya. Fakta yang pertama, yang A, we can see the performance. Ini jelas salah ya, karena fakta itu harus berkebalikan atau bertentangan dengan apa yang diucapkan atau dengan harapannya. Oke. We can see the performance itu jelas salah. Yang kedua, we planned to see his performance. Kami berencana untuk melihat performance-nya. Ini kata planned-nya itu bisa menjadi pengecoh karena di sini memang dia harusnya menggunakan verb 2 gitu ya sebagai faktanya karena situasinya pas, tapi di sini salah. Yang B, kenapa? Karena mereka bukan berencana untuk melihat, tapi mereka justru tidak bisa melihat performance-nya. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kenapa? Karena subjunctive wish past itu faktanya adalah unreal past atau kejadian itu tidak sesuai fakta di masa lampau. Jadi karena sudah kejadian kita tahu bahwa kejadian itu tidak terjadi. Seperti itu. Oke, sampai sini jelas ya. Nanti teman-teman silahkan. You still have answered these questions. Okay? Thank you so much for your attention. See you and goodbye.